Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma razuqna al-ikhlasa fin niyati wal qawl wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita mulai ngaos kitab naminipun Al-Qaulul Jali. Kitab niki kitab ringkasan mukhtasar syaraipun kitab saking Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Kitabnya ini yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Al-Hafidh Abdullah Al-Harari. Al-Harari itu dari Afrika, dari Haror. Kemudian pindah ke Lebanon dan mengarang berbagai kitab. Kemudian disyarai malih kale murid-muridipun ingkang nami Muhammad bin Nazih Ilmuddin Ar-Romtuni dan Muhammad bin Ali Al-Atrashi. Dua Muhammad ini menjelaskan, mensyarai kitab dari kitab Syekh Abdullah Al-Harari. Kemudian menamakan kitabnya yang bernama Al-Qaulul Jali. Semua kitab ini bersumber dari kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Syekh Abdullah ya, dari Yaman. Tidak apa-apa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk mengkaji kitab Al-Qaulul Jali ini biqauli niat Allahumma razuqnal ikhlasa fin niyati wal qaul wal amal. Ya Allah, berilah rezeki dengan niat yang ikhlas, amal yang ikhlas, dan ucapan atau perkataan yang dengan amal perkataan, ucapan, bacaan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u tasnifi li hadzal kitabi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap amalan apapun, amalan yang baik maksudnya. Kalau amalan yang jelek, amalan yang berbuat maksiat, itu haram menyebut bismillah. Jadi bismillah itu ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum haram dalam menyebut bismillah. Ya. Menyebut bismillah yang wajib apa contohnya? Contohnya ketika membaca surat Fatihah. Surat Fatihah itu karena ayat pertama menurut beberapa ulama yang mengatakan bahwa bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Nah, maka wajib dibaca. Nah, jadi menyebut bismillah hukumnya wajib ketika membaca surat Fatihah. Yang kedua, hukum membaca bismillah itu sunnah ya ketika kita melakukan apapun yang baik. Dengan membaca bismillah maka amal kita dihitung oleh malaikat. Nah, kalau tidak membaca bismillah ada kalanya dihitung, ada kalanya tidak. Kalau tidak membaca bismillah yang ada kalanya dihitung, itu kalau benar-benar diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Karena ada satu kitab yang memang tidak diawali bismillah. Hanya satu-satunya kitab, saya lupa namanya pengarangnya. Yang jelas kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, sartane ngucapake alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kelawan muji sekabehane puji lillahi iku kedue Allah taala rabbil alamin kang mengerani
alam donya sekabehane. Ai al-maliki likulli ma dakhala fil wujud. Maksude al-maliki iku mengerani likulli saben maring saben-saben ma iku pira-pira perkara dakhala fil wujud kang mlebu ing dalam wujud. Maksudnya adalah Allah Ta'ala itu Tuhan semesta alam, pemilik dari setiap yang ada. Likul lima dakhala fil wujud, pemilik setiap yang ada, setiap yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Nah, jadi Rabbil Alamin itu maksudnya adalah Tuhan semesta alam. Ai al-maliki likul lima dakhala fil wujud. Berarti menguasai segala sesuatu yang ada. Artinya sesuatu yang ada di dunia alam semesta ini baik terlihat maupun tidak terlihat, karena ada itu tidak harus terlihat. Ngoten nggih? Ada itu tidak harus terlihat dengan mata, tidak harus. Ada maksudnya ada itu diadakan. Nah, adanya sesuatu itu diadakan. Berarti apa? Makhluk. Nah, yang penciptanya makhluk siapa? Allah, Rabbul Alamin. Maksudnya begitu. Wujudnya ini maksudnya adalah makhluk. Dakhala fil wujud. Al-Hayyul Qayyumil Mudabbiri. Allah ini mempunyai sifat Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Mudabbiri, ya. Li jami'i dawatil makhlukin, maring sekabehane dat makhluk, dawatil makhlukin, sekabehane pira-pira makhluk. Jadi Allah itu yang mengatur segala yang ada, segala makhluknya. Jadi mengetahui, menguasai, berkehendak, ya, kemudian menentukan segala yang ada, yaitu segala sesuatu dari makhluknya. Li jami'i dawatil makhlukin, maring sekabehane zat pira-pira makhluke Gusti Allah. Wa af'alihim, lan pira-pira perbuatane makhluk. Jadi setiap perbuatan makhluk itu ya diciptakan oleh Allah. Nah, semua perbuatan apapun, baik perbuatan yang dohir ataupun perbuatan yang kasat mata. Contoh misalnya teluh, santet dan lain sebagainya, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Wa aqwalihim, dan perkataan semua makhluknya, ya, jadi ada makhluk yang ada burung beo ternyata bisa assalamualaikum misalnya, itu semua diciptakan oleh Allah, ya, diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, semuanya, termasuk suaranya semut, kan ada nabi yang bisa bicara dengan semut. Nah, itu juga diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Wa ahwalihim, dan seluruh keadaannya. Wa ahwalihim, ahwal itu keadaan makhluk. Ya, keadaan itu ya ada gemuk, kurus, kemudian pilekan misalnya, loronan, kemudian pokoknya semua keadaan apapun dari semua makhluknya. Wa ahwalihim, itu diciptakan oleh Allah. Nah, wassalatu wassalamu atammanil akmalan. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Wassalawat dan salam, ya, yang sempurna, atammanil akmalan, sempurna, kita aturkan ala sayyidina, ing atase bendoro kita sayyidina Muhammad, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, lan ing atase alihi. Nah, ini keluargane
Kanjeng Nabi. Wa sahbihi thayyibin at-tahirin, lan para sahabate Kanjeng Nabi. Wa ba'du fahada kitabun, dan setelah itu sause mengkono-mengkono iku fahada mongko iki kitabun kitab. Iki kitab ini yang kita baca ini ya, mukhtasarun. Itu ringkasan. Mukhtasar itu artinya ringkasan. Apa maknanya mukhtasar? Qalilul alfadi kasirul ma'ani. Maksudnya qalilul iku sithik alfate pira-pira lafal kasiru kang akeh al ma'ani apane maknane. Jadi lafal yang sedikit, jadi naskah teksnya sedikit atau lafalnya yang sedikit namun punya banyak makna, itu namanya mukhtasar, ringkesan. Mukhtasar ini yang diringkas oleh Syekh Abdullah Al-Harari itu mukhtasar, diringkas dari apa? Dari kitab Sulamut Taufiq. Nah, ini kita akan bahas di situ. Jami'u li aghlabid daruriyati, yaitu sekabehane li aghlabid daruriyah, yang mengandung segala perkara-perkara syariat yang doruri. Yang doruri, ad-doruri maksudnya adalah yang pokok. Syariat yang pokok yang wajib dipelajari min ulumiddin, saking ilmu agama, pira-pira ilmune agama. Jadi ada ilmu itu, ilmu agama itu ada yang wajib dipelajari, ada yang sunnah dipelajari, ada yang haram dipelajari, ada yang makruh. Nah, ilmu yang wajib dipelajari namanya ad-daruriyat, itu maknane itu seperti ini. Kalau kita mau sholat, apa yang kita butuhkan? Yaitu mengetahui rukun dan syaratnya sholat, kan begitu. Nah, rukun dan syaratnya sholat itu butuh ilmu. Kalau orang itu nggak tahu syarat dan rukunnya sholat, berarti dia awur-awuran kalau sholatnya, kan begitu. Karena awur-awuran berarti ora sah, walaupun ketoknya didelok moto bener. Paham maksudnya? Nah, benernya ketok benernya kayak ngono kan berarti dia hanya melihat orang yang sholat, tapi dia kan nggak mengetahui ilmu sholat. Bedanya apa? Dia hanya melihat orang sholat dengan mengetahui ilmu sholat. Kalau hanya melihat orang sholat, dia nggak tahu syaratnya sholat apa. Syaratnya sholat apa? Suci badane, suci pakaiane, suci tempatnya, kan ngono. Nah, syarat sholat. Rukun sholat ya seperti yang sholat biasa seperti itu. Ada takbiratul niyat, takbiratul ihram dan lain sebagainya. Nah, kalau orang nggak tahu ilmu itu berarti apa? Dia hanya ikut-ikutan, meniru gerakan orang sholat. Beda ya, itu bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak. Nah, berarti apa? Orang yang tidak berilmu doruri, tidak mempelajari ilmu doruri, berarti apa? Dia berdosa. Karena apa? Percuma dia ibadah. Artinya ibadahnya itu tidak sah, tidak diterima. Karena apa? Tidak punya ilmunya. Contoh misalnya, sholat kan tadi suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Nah, apa arti suci? Yaitu suci dari najis atau suci dari hadas. Kalau badan itu berarti hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Nah, apa itu hadas? Kan begitu. Nah, hadas kecil apa yang harus disucikan supaya menjadi suci? Ya berwudu, kan begitu. Nah, orang yang nggak tahu ilmunya itu berarti apa? Bisa jadi dia sholat tapi tidak berwudu, hanya meniru gerakan sholat. Contoh misalnya, mungkin dia tahu bahwa harus berwudu, tapi karena dia nggak paham makna wudu, akhirnya hanya kentut biasa. Nah, tidak tahu membatalkan wudu, kentut, kemudian dia ikut sholat, kan percuma akhirnya. Ya, jadi ad-daruriyati maksudnya adalah
ilmu yang dibutuhkan untuk ibadah saat itu juga. Maknanya begitu. Ilmu yang wajib dipelajari untuk ibadah yang wajib saat itu juga. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, jadi itu ya. Allati la yustaghna anha. La yustaghna anha lan ora oleh ditinggal. Ora oleh kelewatan. Anha saking perkara daruriyat tadi. Saking perkara pira-pira ilmu yang daruri tadi. Jadi la yustaghna anha, ora oleh bolong, ora oleh kelewatan anha saking ad-daruriyat, ilmu yang daruri. Wala yajuzu lan ora oleh likulli mukallafin jahluha. Wala yajuzu lan ora oleh likulli saben-saben maring saben-saben mukallaf sapa wong kang mukallaf jahluha iku bodoh, gendeng atau bodoh, tidak tahu. Maksudnya tidak boleh tidak tahu tentang perkara ilmu daruri. Maksudnya tidak boleh bodoh dalam ilmu ad-daruri. Berarti apa? Wajib mempelajarinya. Maksudnya begitu. Nah, apa itu mukallaf? Nah, ini kita jelaskan mukallaf dulu. Likulli mukallafin. Berarti kenapa setiap mukallaf itu wajib belajar ilmu daruri ini? Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang berakal. Satu, jadi syaratnya mukallaf itu ada 3. Berakal, baligh, dan sudah menerima dakwah pokok Islam. Berakal, baligh, dan menerima dakwah pokok Islam. Nah, orang yang berakal tapi belum baligh, banyak contohnya. Anak kecil kan sudah berakal ya, umur 3 tahun itu kan berarti biasanya sudah bisa pinter ngomong, ditakoni gelem nyaut ya kan, itu berarti sudah mumayyiz. Mumayyiz itu mengerti perkataan orang tuanya. Nah, kemudian 4 tahun 5 tahun itu sudah mulai paham mandi, sudah mulai paham cebok dan seterusnya. Berarti kan dia berakal. Nah, tapi belum baligh. Berarti dia belum mukallaf. Belum mukallaf berarti belum wajib melakukan ibadah yang wajib. Ya, belum diwajibkan dalam syariat. Ada juga orang yang sudah baligh tapi tidak berakal. Contohnya siapa? Orang gila, atau orang kesurupan, atau orang yang tidur. Orang tidur itu separohnya hilang akale. Karena ora kroso kan, ngorok ya arti kan ngono. Jadi separuh hilang akale. Makanya ketika ada orang ketiduran kok sampai kesiangan, maka ketika dia bangun ya wajib saat itu juga melakukan sholat subuh. Ada juga orang yang berakal dan juga baligh tapi tidak menerima dakwah Islam. Maksudnya apa nih menerima dakwah pokok Islam? Dakwah pokok Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya itu. Gambarannya begini. Kalau ada orang mendengar azan, berarti dia sudah mendengar pokok dakwah Islam. Karena dalam azan ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Kalau dia tahu maknanya, maka dia sudah mukallaf. Walaupun belum tahu maknanya juga, karena sering mendengar azan, dia sudah dikatakan mukallaf. Nah, apabila ada orang yang tidak mendengar sekalipun, berarti di mana? Ya tidak mukallaf. Loh ada toh? Ya jarang. Ada mungkin ada, tapi sangat jarang di zaman ini. Ya,
siapapun orangnya, mungkin di pelosok atau di hutan rimba atau di pulau terpencil sekalipun misalnya, ya, jika dia tidak mendengar kalimat la ilaha illallah sekalipun, maka dia tidak mukallaf, artinya tidak dikenai kewajiban syariat. Bisa dipahami ya Ustadz? Nah seperti itu. Jadi, nah apa itu baligh? Tadi kan syarat mukallaf ada 3, berakal, baligh, dan menerima dakwah Islam. Kemudian apa itu baligh? Baligh adalah ciri-ciri orang yang sudah memenuhi kriteria baligh. Apa itu kriteria baligh? 1, baik laki-laki maupun perempuan itu sudah mengalami namanya mimpi basah. Ya, baik laki-laki maupun perempuan sudah pernah mengalami mimpi basah. Itu yang pertama, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, jika laki-laki, maka kalau belum pernah mengalami mimpi basah, baik disengaja atau tidak, berarti maksimalnya umur 15 tahun. Ini juga berlaku untuk perempuan. Jika dia juga belum mengalami mimpi basah, ya, ataupun ditambah satu lagi yang namanya haid, maka jika belum kedua-duanya, umur 15 tahun menurut Imam Syafi'i baru dikatakan mukallaf. Laki-laki umur 15 tahun baru mukallaf. Perempuan juga sama. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi yang jelas Imam Syafi'i itu umur 15 tahun jika belum mengalami haid, itu untuk perempuan, dan juga belum mengalami mimpi basah atau keluar mani, baik itu disengaja atau tidak. Nah, kalau laki-laki belum pernah mengalami mimpi basah, berarti sampai maksimal umur 15 tahun. Nah, khusus untuk perempuan, khusus ini, tidak laki-laki tidak ada. Khusus untuk perempuan itu haid. Jika sudah haid umur 9 tahun kurang, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 16 hari. Nah, artinya begitu. Jika sudah mengalami haid umur 9 tahun kurang 15 hari, ya, di waktu itu, maksudnya tahun Hijriah bukan tahun Masehi, ya, itu berarti apa? Dia sudah baligh. Tapi kalau belum haid, belum pernah haid, ya, sampai umur 15 tahun, maka ketika dia sudah sampai umur 15 tahun hijriyahnya, maka baru dikatakan mukallaf. Baru dikatakan baligh. Baligh dan mukallaf, maksudnya begitu. Nah, berarti kalau sudah baligh, berakal, menerima dakwah Islam, maka dia disebut mukallaf. Kalau sudah disebut mukallaf, maka seluruh kewajiban syariat wajib dikerjakan. Contohnya apa? Sholat, puasa, zakat, haji, seperti itu. Nah, yang wajib di dalam syariat Islam apa itu dikerjakan, wajib, tidak boleh ditinggal. Nah, untuk bisa sah menjalankan kewajiban itu butuh apa? Butuh ilmu. Nah, ilmu apa? Ilmu yang dibutuhkan kewajiban itu. Kan begitu. Maka ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban itu, maka hukumnya wajib dipelajari, tidak boleh ditinggal, tidak boleh bodoh. Nah, ini yang disebut ini wala yajuzu likulli mukallafin jahluha. Tidak boleh bodoh. Maksudnya begitu, Ustaz. Min umuril i'tiqad, apa saja yang tidak boleh bodoh dari setiap mukallaf tadi. Min saking umuri piro-piro perkara al i'tiqadi 1, i'tiqad. Yang pertama adalah keyakinan atau akidah. Nah, jadi ilmu akidah ini yang pertama kali kita pelajari.
akidah. Jadi akidah mulai akidah Rasulullah sampai para ulama-ulama terdahulu itu akidahnya harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, ini ilmu akidah ini yang harus kita pelajari. Kalau akidahnya tidak sama dengan Rasulullah, maka rusaklah seluruh amalnya. Rusak. Ya, percuma, rusak. Ya. Karena apa? Dia menyelisih akidahnya Rasulullah. Paham ya? Wa masaila fiqhiyatin, dan beberapa permasalahan pira-pira permasalahan fikih yang dalam ilmu fikih, contohnya apa? Minat toharoti, contohnya yaitu pira-pira perkara sesuci atau toharoh, ya, bab toharoh, ya. Ilal haji, sampai kepada bab haji. Nah, jadi fikih yang wajib mulai sesuci sampai haji itu yang wajib dipelajari. Nah, sesuci itu kan butuh air. Nah, apa air itu dan berapa jenis airnya dan apa saja didapatkan airnya, apakah air ini suci mensucikan atau tidak, atau air ini mustakmal atau tidak. Nah, itu semuanya harus dipelajari. Likulli mukallafin la yajuzu likulli mukallafin jahluha, tidak boleh bodoh. Ya, setiap mukallaf tidak boleh bodoh tentang ilmu itu. Nah, sampai kepada haji. Bima yashmalu sholat wa zakat wa siyam, sampai kepada kesempurnaan sholat, zakat, dan siyam, puasa. Wa syai'in, dan beberapa, ya, wa syai'in, dan saben-saben suwiji, qalilin iku sedikit, ya, yang diambil sedikit, ya, ringkasan itu juga mengambil beberapa sedikit ilmu dari apa? Min ahkamil muamalati, dari ilmu tentang hukum-hukum perdagangan. Nah, jadi itu juga wajib dipelajari. Contohnya apa? Kal ijarah wal qiradi warrohni wa nahwiha ma'a bayani hukmir riba, termasuk sartane bayani hukmir riba, menjelaskan atau mengertosi hukmir riba iku hukume riba. Riba iku apa? Riba ya sesuatu yang diambil dengan menambahkan dari apa yang dipinjamkan, itu riba. Wa ba'dil buyu'i muharramat, dan sebagian atau sebagiane al buyu'i ku perkara perdagangan jual beli al muharramat kang diharamake. Ala madhabil imam, dari semua tadi itu menurut imam al-mujtahid al-alam al-mujtahidil alamil Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kita mempelajari ilmu ini itu mengikuti madhab imam mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Wa innama kilalahu Asy-Syafi'i, dinisbatkan menjadi Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dari bangsa apa? Al-Quraisy, dari bangsa Quraisy. Al-Mutallibi, dari keluarga Bani Muttalib. Nah, tadi sudah tak sebutkan tadi, bin Muttalib. Nah, maksudnya dari bangsa Quraisy yang masuk dalam keluarga Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ta'ala. Al-mauludu sana mi'ata wa khamsina lil hijrati wal mutawaffas sana mi'ataini wa arba'in. Nah, ini lahirnya ya 100 mi'ati wa khamsina lil hijrah, 150 hijrah, dan wafatnya mi'ataini wa arba'a. Summa bayanil wajibatil al-qalbiyati, termasuk
ilmu yang wajib dipelajari adalah al-bayanil wajibatil qalbiyati, yaitu menjelaskan atau penjelasan dari kewajiban-kewajiban hati. Nah, kewajiban hati apa itu? Seperti niat. Kewajiban hati ketika sholat kan niatnya kan minimal di dalam hati. Qasdu, ya kan, harus qasdu di dalam hati. Wa ma'asil qalbi, dan ilmu tentang maksiat. Nah, apa itu maksiat? Qalbi, maksiat hati, wal jawarih, dan seluruh anggota badan. Jadi ilmu maksiat ini juga wajib dipelajari, mulai dari maksiat hati, mata, tangan, kuping, mulut, kaki, terus kemudian perut, itu wajib dipelajari. Maksiatnya apa? Nah, gunanya untuk apa? Agar tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Bukan dipelajari untuk melakukan, tidak. Wajib dipelajari agar mengetahui supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan anggota badan itu. Gitu ya. Jami'u jarihatin wa hiya a'dul insan. Jadi seluruh sekabehane jarihah, sekabehane anggota badan, wa hiya a'dul insan. Apa yang ada di dalam manusia itu seluruhnya. Ya termasuk farji, ya kan? Farji kelamin istilahnya. Contohnya apa? Kal lisan, contohnya lisan. Nah, wa ghairihi, dan selainnya. Dan selain anggota badan selain lisan apa? Seperti mimbat nih. Nah, saking pira-pira perkara kang mlebu ing dalam perut. Butun ya. Batni, weteng. Jadi maksiat perut, apa itu maksiat perut? Makan harta haram. Kan begitu. Jadi tidak boleh kita makan harta haram. Contoh misalnya makan sesuatu yang diharamkan. Kalau sesuatu yang diharamkan, makanan yang haram kan jelas. Contoh daging babi dan seterusnya. Tapi kan ada yang tidak jelas. Contoh misalnya dapat suap, kemudian dibeli untuk makan. Nah, kemudian dimakan, ya kan repot. Ya kan gitu. Wa aini lan mata, ya, wa ainin lan mata, wa udunin dan kuping, wa yadin dan tangan, wa farjin dan kemaluan, wa rijlin dan kaki. Summa bayani ma'asi, nuli bayani mangertosi, bayani mangertosi al ma'asi pira-pira perkara maksiat al badan opo badan. Liyuh tamal kitabi bifaslin ukida libayani taubat. Dan kemudian liyuh tamal kitab diakhiri, liyuh tamal kitabi, akhir dari kitab ini membahas apa? Bifaslin ukida libayani taubat. Bifaslin kelawan fasal atau bab. Ukida itu akad-akad atau akad ya, istilahnya akad. Libayani taubat, maring penjelasane syarat-syarat taubat, termasuk perkara taubat. Jadi itu seluruhnya sampai taubat ini yang wajib dipelajari. Jadi itu sudah diringkas mulai dari akidah sampai taubat. Ini yang wajib dipelajari. Nah, kan ada orang yang nggak tahu caranya taubat gimana, ya enggak? Syarat taubat adalah satu, kembali kepada Islam dulu. Jika dia berbuat maksiat yang sampai mengeluarkan dia kepada agama lain atau keluar dari agama Islam. Nah, cara bertobat yang benar adalah masuk Islam terlebih dahulu dengan cara bersyahadat. Tapi kalau ada orang yang tidak sampai kepada dia keluar dari agama Islam, maka dia cukup beristighfar sebanyak mungkin dan melakukan amaliyah-amaliyah yang diwajibkan di syariat Islam. Jadi itu cara bertaubat dengan benar.
Nah, kan ada orang yang tidak tahu, tidak istilahnya sembrono dalam berkata-kata. Banyak sekarang ini adalah banyak orang yang tidak tahu perkataannya itu sampai mengeluarkan dia keluar dari agama Islam. Contoh misalnya menghina Kanjeng Nabi. Kan kemarin demo ini kan nanti kan ada pemilu kan, mesti ada kubu sana kubu sini sampai menghina Islam, menghina ini. Nah, orang yang menghina Islam atau menghina atribut Islam itu sudah dihukumi kafir. Nah, keluar dari agama Islam. Nah, syarat bertaubat dengan sah diterima oleh Allah, caranya masuk Islam terlebih dahulu. Ya, syahadat lagi, bukan istighfar. Kalau dia belum bersyahadat tapi dia istighfar, ya tidak sah. Karena apa? Dia masih kafir. Orang kafir baca istighfar kira-kira gimana? Sama saja mencemooh Islam. Kan begitu. Harusnya apa? Masuk Islam terlebih dahulu dengan cara bersyahadat, baru beristighfar. Gitu maksudnya. Nah, kalau orang yang sudah bermaksiat tapi tidak sampai dia keluar dari agama Islam, itu baru istighfar sebanyak mungkin. Ya, beristighfar, sholat, mengkodok sholat, mengkodok puasa, zakat, semuanya dikodok. Nah, begitu. Itu dulu. Sa'ul ilahuna sampai di sini dulu, nanti kita lanjut.